Mazmur 95 ayat 1 hingga 3. Marilah kita menyanyi untuk Tuhan. Marilah kita bersorak riang untuk batu pejal penyelamatan kita. Marilah kita pergi ke hadirat-Nya sambil mengucap syukur. Marilah kita bersorak riang untuk-Nya dengan mazmur. Karena Tuhan ialah Allah yang maha besar, Raja besar di atas semua Tuhan. Hai EPK, Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu. Bersyukur kita dapat berjumpa lagi pada pagi ini. Saya mengalung-alungkan kedatangan semua pada pagi ini ke dalam kebaktian online EPK untuk minggu ini. Jadi sebelum kita mulakan kebaktian kita pada pagi ini, mari kita berdoa dulu, serahkan waktu ini, tempat ini ke dalam tangan Tuhan. Haleluya. Tuhan Bapa dalam surga, kami bersyukur pada pagi ini kami boleh berjumpa. Walaupun Tuhan hanya menerusi kebaktian online di YouTube Tuhan, tapi kami percaya Tuhan, kami menyembah Engkau Allah yang besar, Allah yang berkuasa, Allah yang selalu mengasihi kami. Terima kasih Tuhan, berkati perjalanan ibadah kami Tuhan pada pagi ini, berkati semua yang sudah melayani, dan juga berkati semua Tuhan yang menonton pada pagi ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan doa kami ini, ucapan syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Haleluya. Anda excited untuk memuji Tuhan pada pagi ini? Saya excited. Oke, jadi saya serahkan waktu ini kepada Brother Gideon dan juga anaknya Grace yang akan memimpin kita semua dalam puji dan sembah pada pagi ini. Alright, saya serahkan waktu ini kepada Brother Gideon dan Grace. Hai, Shalom EPK. Selamat bertemu kembali kita di kebaktian online kita pada hari ini. Jadi bersama dengan saya pada hari ini adalah Grace yang akan memuji, menyembah Tuhan. Jadi mari kita bangkit, kita mau menyembah Tuhan pada pagi ini. Ayo kita nyanyikan dengan penuh semangat pada Tuhan. Haleluya. Mari kita bangkit, kita puji menyembah Tuhan pada pagi ini. Ayo, EPK, come on. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena Dia Raja, Dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, Dia penolongku yang hidupku. Kau yang berjaya, semesta sujud menyembah. Agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, Kau penyerah hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bertahta Kau Tuhan Rajaku. Mari kita bangkit puji Tuhan, angkat suaramu pada pagi ini. Katakan, bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena Dia Raja, Dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, Dia penolongku yang hidupku.
rajaku. Come on. Mari kita bangkit puji Tuhan. Haleluya. Yes, Lord. Terjadi junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, kau penyelamat hidupku. Kasihmu tiada tara, bertata kau Tuhan rajaku. Bagi Tuhan, haleluya, Jesus Lord. Oh, Jesus Lord, Kau sumber kemenangan kami, Tuhan. Sumber kebenaran kami, Tuhan. Setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar, Kau pulihkan hidupku. Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segala
Segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu? Segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu? Segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Ku bersyukur padamu Selamanya. 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 Jesus Lord.
teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Besar melimpah bagiku. Saudara dan saudari yang saya kasihi, saat ini mari kita sama-sama mempersiapkan hati kita untuk kita mengambil perjamuan kudus. Mari saya bacakan firman Tuhan daripada Injil Lukas 22 ayat 19. Kemudian Yesus mengambil roti, mengucap syukur, lalu memecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya sambil berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan untukmu, lakukanlah ini sebagai peringatan kepadaku." Demikian juga sesudah makan, dia mengambil cawan sambil berkata, "Cawan ini perjanjian baru dengan darahku yang ditumpahkan bagimu." Haleluya. Seperti yang kita sudah baca sebentar tadi, apabila Yesus bersama dengan murid-muridnya pada malam yang terakhir dia bersama dengan muridnya, dia telah mengambil cawan dan mengambil roti, dan secara langsung dia memberitahu tentang pengorbanannya yang akan membawa kehidupan yang berkelimpahan bagi kita yang percaya, kita yang menerima janjinya, kita yang sudah ditebus dengan darahnya. Dan pada saat ini, tiada satu pun di dalam dunia ini, tiada nama pun di dalam dunia ini yang boleh memisahkan kita daripada kasih Tuhan. Itulah perjanjian yang sudah dimeterai oleh Tuhan melalui Yesus Kristus, melalui darahnya, melalui salibnya, melalui kematiannya, dan melalui kebangkitannya. Sekarang dia hidup di dalam hati kita. Rohnya tinggal di dalam kita. Dan pada saat ini, apabila kita mengambil roti dan minum daripada cawan ini, kita akan diperingatkan akan pengorbanan Yesus, akan janji Yesus, akan kasih Yesus di dalam hidup kita. Mari kita berdoa sebelum kita mengambil cawan dan roti. Terima kasih Tuhan, sekali lagi bersyukur untuk roti dan air anggur ini. Kami bersyukur untuk kasih-Mu Tuhan. Kami bersyukur untuk hidup yang Kau berikan bagi kami. Kami bersyukur untuk kelimpahan yang Kau sudah anugerahkan bagi kami Tuhan. Dan kami saat ini Tuhan, kami mengambil roti dan minum air ini Tuhan, dengan hati yang penuh bersyukur, dan hati yang penuh Tuhan, dengan Tuhan ucapan syukur dan terima kasih kami naikkan bagi Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita sama-sama mengambil roti ini terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan untuk roti ini. Dan mari kita sama-sama minum dari cawan ini. Haleluya. Terima kasih Bapak. Haleluya. Saudara dan saudari PK yang saya kasihi, sekarang masanya untuk kita memberi uang persembahan dan persepuluhan kita untuk minggu ini. Seperti minggu-minggu yang lain,
kita masih lagi memberi secara online. Nah, mari kita sama-sama lihat screen untuk butiran bagaimana kita boleh melakukan online transfer untuk memberi kepada gereja. Pastikan selepas Anda memberi uang persepuluhan atau melakukan online transfer, sila hantar resit atau butiran bayaran kepada nomor yang tertera atau kepada email yang tertera, dan pastikan juga Anda telah menulis dengan jelas nama gereja kita IPK, dan juga mungkin sekiranya Anda ingin memberi pemberian khusus untuk dana misi, dana gereja atau yang lain, sila tuliskan juga dengan jelas dan berikan butiran tersebut kepada nomor yang tertera di hadapan sekarang. Dan selepas ini kita akan mendengarkan satu kesaksian istimewa yang akan disampaikan oleh Saudari Nadia. Saudari Nadia adalah pelajar Unimas, masih lagi menuntut di Unimas, tetapi sekarang mengikuti kelas secara online. Dan kita sama-sama dengarkan pada pagi ini bagaimana Tuhan bekerja dalam hidupnya, dalam pelajarannya, pengajiannya. Dan selepas saya memimpin kita dalam doa pada pagi ini, kita akan terus mendengar kesaksian daripada Saudari Nadia. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk waktu ini, saat ini kami ingin memberi uang persembahan dan persepuluhan kami. Tuhan berkati segala pemberian ini Tuhan, dan kami percaya berapapun jumlah yang kami beri Tuhan, pasti Tuhan Kau memberkati, melipat gandakannya Tuhan, dan boleh menjadi berkat kepada banyak jiwa-jiwa di dalam dunia ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin. Ya, mari saat ini kita dengar kesaksian daripada Saudari Nadia. Silakan Nadia. Shalom. Apa kabar semua saudara-saudari seiman? Saya berharap semua dalam keadaan sehat dan baik-baik sahaja. Oke, pada hari ini saya ingin berkongsi tentang kebaikan Tuhan di dalam kehidupan saya. Mungkin mungkin akan berpikir apa yang saya alami ini adalah biasa-biasa saja, tetapi untuk saya yang mengalami kesulitan ini, merasakan apa yang saya telah lalui adalah sangat luar biasa. Ya, Tuhan itu sangat luar biasa. Sebenarnya peristiwa ini telah berlaku selama beberapa bulan yang lalu, di mana saya sempat khawatir. Sebenarnya saya sempat risau dengan pelajaran saya. Seperti yang kita sedia maklum, disebabkan case COVID yang semakin meningkat, pelajar digalakkan untuk menghadiri kelas secara online. Jadi masalahnya saya di kampung saya internet sangat teruk, makin hari makin teruk. Jadi seperti biasa, setiap hari saya terpaksa pergi ke library untuk menghadiri kelas di sana, untuk menyiapkan tugasan apa yang patut. Tapi apa yang mengganggu pikiran saya waktu itu, bagaimana sekiranya library itu terpaksa ditutup, sekiranya case semakin meningkat, dan dekat library ada limit waktu dia. Jadi untuk saya menyiapkan tugasan sangatlah terhad. Kadang saya, kalau library sudah tutup, saya terpaksa menyiapkan kerja saya di dalam kereta. Ya, di dalam kereta, dan ataupun menyambung kelas saya di dalam kereta sekiranya library telah ditutup. Jadi saya menjadi semakin stres. Saya tertekan dengan apa yang harus saya lakukan sekiranya nanti macam mana dengan ujian saya, sebab Unimas selalu mengadakan ujian pada hujung minggu, contohnya hari Sabtu, dan library pada waktu itu tidak buka. Library hanya buka Isnin hingga Jumaat. Jadi saya susah hati, macam mana lah saya nanti nak jawab exam, sedangkan internet di kampung saya sudahlah teruk. Lepas tu library dah lah tutup. Jadi rasa beban di bahu saya waktu itu. Dan pada satu hari kebetulan gereja kami dibuka selepas sekian lama ditutup, disebab ditutup
tutup disebabkan PKP. Jadi hati saya tergerak pada pagi itu untuk pergi ke gereja. Jadi saya duduk di sana, saya mendengarkan khotbah. Saya terdengar pengumuman dari father ataupun pastor yang memimpin di gereja kami. Tiba-tiba beliau membuat pengumuman di mana dia membenarkan mana-mana pelajar yang memerlukan LAN internet, yang ada masalah internet, dia menggalakkan agar kami menggunakan dewan di gereja kami. Waktu itu saya terkejut. Wow, ini adalah sebuah kebetulan ataupun memang rencana Tuhan. Di situ saya merasakan bahwa beban di bahu saya itu hilang. Akhirnya saya menemukan jalan penyelesaian. Akhirnya Tuhan membuka jalan untuk saya agar saya lebih selesa membuat kerja, untuk menyiapkan assignment saya agar saya lebih selesa. Ada tempat untuk saya ujian walaupun diadakan pada hujung minggu, dan di sini tidak ada limit masa. Saya boleh meneruskan kelas secara online sampai ke petang. Jadi apa yang saya ingin simpulkan di sini yaitu saya percaya bahwa apa yang terjadi di kehidupan saya itu adalah campur tangan Tuhan, di mana bagi saya dia telah menyentuh hati father kami itu untuk membantu orang seperti kami yang serba kekurangan. Saya percaya Tuhan telah campur tangan untuk membantu kami yang di dalam kesusahan. Jadi apa yang ingin saya sampaikan di sini buat saudara-saudari sekalian, apapun masalah yang kita hadapi, apapun beban yang kita alami, seberat apapun itu, sesukar apapun itu, selagi kita percaya bahwa Tuhan itu baik, bahwa Tuhan itu ada bersama dengan kita, jangan pernah berhenti berdoa, maka Dia sendiri yang akan membukakan jalan yang terbaik untuk kita. Buktinya saja saya dapat mengadakan kelas secara online dengan selesa di sini, tanpa perlu risau tentang masa, tanpa perlu risau tentang hujung minggu dan sebagainya, yaitu di rumah Dia sendiri. Jadi Tuhan sangat baik, bukan? Oke, itu saja dari saya. Terima kasih. Shalom, bye-bye. Sekarang mari kita ikuti beberapa pengumuman yang penting untuk minggu ini. Yang pertama adalah Excel Keep yang akan berlangsung pada malam ini jam 8.30 malam seperti biasa melalui Zoom meeting. Jadi saya mengundang semua ibu bapa untuk mempersiapkan anak-anak kalian untuk mengikuti online meeting pada minggu ini. Ya, jangan lupa jam 8.30 malam melalui Zoom meeting, dan link adalah link yang digunakan untuk setiap minggu. Yang kedua adalah doa online IPK yang akan dilakukan pada malam hari Rabu 5 Mei jam 8.30 malam. Saya ingin mengundang kita semua untuk sama-sama kita mengikuti persekutuan doa online ini, dan kita terus berdoa dan kita terus percaya agar Tuhan melakukan perkara yang besar di dalam setiap kehidupan pribadi kita, kehidupan gereja kita, negara kita, negeri kita. Dan mari kita sama-sama untuk mengikuti doa online ini pada hari Rabu ini jam 8.30 malam ya. Jangan lupa 5 Mei jam 8.30 malam. Dan untuk EYC Excel Youth, mereka juga akan melakukan doa online pada hari Jumaat yaitu 7 Mei jam 8.30 malam. Dan saya mengundang juga semua youth di dalam gereja kita untuk sama-sama mengikuti acara ini, dan kita percaya pemimpin-pemimpin sudah mempersiapkan bahan-bahan doa yang khusus akan didoakan
bersama-sama oleh semua muda-mudi di dalam gereja kita. Ya, jangan lupa EYC, doa online EYC pada hari Jumat ini jam 8.30 malam. Alright, saya percaya kita semua ternanti-nantikan masa untuk kita mendengar firman Tuhan. Dan pada minggu ini kita akan diberkati dengan perkongsian yang akan dibawakan oleh Pastor Harry. Dan saya percaya Pastor Harry akan membawa satu tema yang sangat luar biasa dan memberkati pada minggu ini. Jadi tanpa melewatkan masa lagi, saya sekarang mengundang Pastor Harry untuk mengambil tempatnya untuk memberkati kita dengan firman Tuhan pada minggu ini. Mari kita alulukan Pastor Harry. Haleluya. Silakan Pastor Harry. Shalom dan salam sejahtera. Tuhan memberkati di mana saja kalian berada. Pada pagi ini, tepatnya pada minggu ini, saya akan bawa firman Tuhan dan saya percaya bahwa kalian sepanjang minggu mengalami kuasa Tuhan dalam kehidupan dan juga maju dalam iman kalian, dan di dalam proses pertumbuhan rohani kalian telah menemukan sesuatu di dalam kehidupan kalian. Jadi pada pagi ini, pada bulan Mei, minggu yang pertama ini, saya akan kongsikan firman Tuhan daripada siri yang pertama saya bawa sebelum ini, yaitu Facing the Truth About You ataupun Facing the Truth About Yourself. Oke, jadi pada pagi ini, siri yang kedua ini saya akan mengajar berkenaan dengan siri yang sama, yaitu Facing the Truth About You, tetapi tajuk kecilnya adalah Sungguh Amat Baik. Sungguh amat baik. Jadi pada pagi ini kita akan melihat firman Tuhan daripada beberapa soalan-soalan yang kita akan jawab di dalam firman Tuhan yang saya akan bagi sebentar nanti. Pada tahun 1879 sampai 1958, seorang yang bernama J.B. Watson, yaitu ahli psikologi behavioris ataupun daripada Psychological School of Behaviorism, pernah mengatakan begini: jika kanak-kanak dibesarkan dalam persekitaran tertentu untuk tempoh masa yang lama, maka ia akan dapat membentuk perkembangan kanak-kanak tersebut, sama ada perkembangan kognitif, perkembangan sosial, ataupun perkembangan emosi dan juga fisikal kanak-kanak tersebut. Maksudnya, jika kanak-kanak dibesarkan dalam persekitaran yang negatif, seperti senang rasa takut, sering merasa dirinya gagal, kurang yakin terhadap dirinya, dan juga merasakan dirinya selalu miskin, jadi semua persekitaran negatif itu akan membentuk kepercayaan dirinya. Dan begitu juga sebaliknya, jika kanak-kanak itu dibesarkan dalam persekitaran yang positif, yakin diri, konsepkan diri yang tinggi, percaya terhadap keupayaan diri, dan juga diberi kemudahan-kemudahan asas yang mencukupi, kasih sayang yang bagus, dan sebagainya, kanak-kanak akan membesar di dalam persekitaran yang positif. Dan pada akhir eksperimen yang beliau lakukan, yaitu yang J.B. Watson lakukan melalui satu eksperimen yang dinamakan sebagai The Little Albert, beliau membuat kesimpulan bahwa beliau mengatakan begini: berikanlah saya 10 orang kanak-kanak yang sehat dan normal, maka saya akan membentuk kanak-kanak itu untuk menjadi siapa yang saya mau. Maksudnya beliau katakan, jika diberikan kanak-kanak itu, diberikan 10 kanak-kanak kepada dia, dia boleh menjadikan kanak-kanak yang pertama mengikut keperluan dia, mengikut apa yang dia mau. Contohnya dia mau kanak-kanak yang pertama jadi lawyer, jadi dia akan, akhirnya kanak-kanak ini akan jadi peguam. Kanak-kanak kedua pula dia mau jadikan kanak-kanak ini menjadi lawyer, jadi akhirnya kanak-kanak itu akan menjadi lawyer.
Yang ketiga menjadi guru, dan akhirnya karena itu akan jadi guru, ahli perniagaan, jurutera. Bahkan dia katakan saya boleh jadikan kanak-kanak itu seorang penjenayah. Mengikut persekitaran yang dia bentuk agar dia mencapai objektif pembesaran kanak-kanak tersebut. Okay? Jadi saya melihat bahwa apa yang dinyatakan oleh J.B. Watson ini mempunyai kebenarannya di dalam kehidupan rohani kita. Persekitaran itu sangat penting untuk membentuk pemikiran, membentuk kepercayaan, pertumbuhan kita secara roh, secara rohani dalam hidup kita. Bahkan dalam bentuk emosi, sosial dan juga fisikal kita. Jadi firman Tuhan yang saya akan ambil pada pagi ini adalah daripada Yakobus bab 1 ayat 22 sampai 24. Yakobus bab 1 ayat 22 sampai ayat yang ke-24. Bunyi firman Tuhan ini seperti ini. Ayat 22, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Ayat 23, sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Daripada Yakobus bab 1 ayat 22 sampai 24. Daripada apa yang kita baca ini, kita dapat mengenal pasti apakah tujuan kita melakukan firman Tuhan itu. Mengapa kita perlu melakukan firman Tuhan, ataupun mengapakah firman Tuhan itu perlu membuahkan kebenaran di dalam kehidupan kita. Sebab setiap kita, apabila kita membaca firman Tuhan, apa yang sudah diberitahu kemudian, ataupun pengalaman-pengalaman terdahulu, itu akan membantu kita di dalam pemahaman kita terhadap firman Tuhan. Jika dahulunya kita diajar secara menakut-nakutkan kita tentang Tuhan itu, kita ditakutkan dengan bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang akan menghakimi, Tuhan itu adalah Allah yang adil yang akan memberikan pengadilan kepada kita. Tuhan akan menghukum kita. Tuhan tidak akan membiarkan dosa itu terjadi. Dia pasti akan menghukum kita. Dan Tuhan akan mendatangkan sesuatu dalam kehidupan kita. Jadi kita akan mencari firman Tuhan yang sedemikian rupa. Tapi kalau kita diajar berkenaan dengan Tuhan itu kasih, Tuhan itu penuh dengan kasih karunia, penuh dengan belas kasihan, Allah itu adalah seperti Bapa kita. Jadi kita akan melihat bahwa kita akan mencari firman Tuhan, mempelajari firman Tuhan daripada perspektif itu. Jadi kita mempunyai berbagai cara kita untuk baca firman Tuhan. Jadi firman Tuhan kata, soalan yang pertama, apakah tujuan kita perlu melakukan firman Tuhan? Yang pertama adalah, jawabannya adalah untuk mengetahui kebenaran berkenaan dengan siapa kita. Sebab dia dalam ayat yang ke-24 dia mengatakan begini, baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Jadi tujuan kita melakukan firman Tuhan, sebab firman Tuhan mengatakan begini, ayat 22 dikatakan bahwa tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Jadi apakah proses dalam kita melakukan firman Tuhan itu? Apakah prosesnya? Yaitu terdapat dua proses, yaitu kita bukan hanya mendengar saja, tetapi kita melakukan. Maksudnya, contohnya, kalau kita tahu bahwa Tuhan yang mengasihi kita, bagaimana kita melakukan firman Tuhan itu? Yaitu kita apply-kan kasih itu kepada orang lain. Ataupun kita mengasihi diri kita.
Kita bukan hanya mendengar saja, tapi kita melakukan firman Tuhan itu. Kalau kita katakan firman Tuhan itu adalah panjang sabar. Begitu juga dalam hidup kita. Kita aplikasikan. Maksudnya kita melakukan firman Tuhan itu. Jika kita tahu bahwa firman Tuhan itu adalah Tuhan yang penuh dengan kasih karunia, belas kasihan. Begitu juga kita akan melakukan firman Tuhan itu. Bukan hanya sekadar mendengar, tapi kita juga akan melakukan firman Tuhan itu. Dan jika kita mendengar firman Tuhan bahwa Allah itu adalah Allah yang mengampuni, Allah yang memaafkan kita, Allah yang tidak menyimpan kesalahan, kita juga akan melakukan perkara yang sama kepada orang lain. Justru sekiranya kita masih rasa berdendam, kita masih merasakan bahwa kita perlu melakukan sesuatu kepada orang lain, itu sebenarnya adalah disebabkan kepercayaan yang salah kita terhadap Tuhan itu. Apa yang kita dengar, itu juga yang kita akan lakukan. Oke? Persoalan yang ketiga adalah, apakah akibat jika kita tidak melakukan firman Tuhan? Yaitu, kita akan segera melupakan siapa diri kita. Maksudnya, apa yang Tuhan katakan kepada diri kita. Justru, kita akan sampai ke satu bahagian firman Tuhan pada pagi ini, yaitu kita akan melihat siapakah kita itu mengikut firman Tuhan. Sebab itulah firman Tuhan pada pagi ini, facing the truth about us, about ourselves, yaitu sungguh amat baik. Jadi, siapakah kita mengikut firman Tuhan? Mari kita melihat daripada buku Kejadian bab yang pertama ayat 30 ayat yang ke-31, oke? Kejadian bab 1 ayat 31. Firman Tuhan mengatakan begini, berbunyi seperti ini. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Sekali lagi kita bacakan. Mari kita ambil firman Tuhan dan kita buka firman Tuhan dan kita baca daripada Kejadian bab 1 ayat 31. Oke? 1, 2, 3. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari ke-6. Perlu kita tahu bahwa Allah menjadikan manusia pada hari yang ke-6. Sebab itulah nomor 6 itu adalah nomor manusia. Number 6 is number of human. Number of man. Okay? Number of man. Maksudnya Allah yang menciptakan pada hari yang ke-6, yaitu menciptakan manusia. Sebelum hari ke-6, Allah menciptakan segala-galanya untuk manusia kecapi. Allah tidak mencipta manusia pada hari yang kedua ataupun hari ketiga. Kalau itu, kita akan boleh tahu bahwa Allah itu akan membiarkan manusia untuk mencari makanannya, untuk mencari air, untuk mencari sesuatu untuk memenuhi keperluannya. Tapi Allah menyediakan segala-galanya untuk manusia ini, dan manusia hanya hanya berehat di dalam apa yang Tuhan sudah lakukan bagi mereka, penuhi segala keperluan mereka. Dan sekarang ini Tuhan katakan pada hari yang ke-6 Dia menciptakan manusia, dan hari ke-7 Allah berehat. Maksudnya, apabila Allah melihat manusia, satu perkataan yang Tuhan tunjukkan kepada manusia, yaitu Anda dan saya. Apabila Allah menciptakan Adam dan Hawa, Dia melihat satu title ataupun satu perkara yang Dia lihat kepada mereka, yaitu sungguh amat baik. Double positif, yaitu sungguh amat baik. Tidak perlu kita menggunakan perkataan sungguh amat baik. Cukup untuk kata-katakan amat baik ataupun sungguh baik. Tapi firman Tuhan menekankan perkataan itu. Perkataan baik itu dia tekankan bahwa sungguhnya manusia yang diciptakan itu pada hari ke-6 itu adalah sungguh amat baik. Katakan kepada orang di kiri dan kananmu, kepada suami dan istrimu, bahwa dia adalah sungguh amat baik. Katakan kepada anak-anakmu yang mungkin dia adalah anak yang nakal, katakan kepada dia ini adalah anak yang sungguh amat baik. Yang paling penting, katakan kepada dirimu. Mungkin
kamu tidak menerima dirimu, tapi katakan pada dirimu setiap hari, saya ini adalah sungguh amat baik. Tuhan katakan kepada manusia pada hari ke-6 bahwa manusia itu adalah sungguh amat baik. Bagaimana kita tahu bahwa kita ini sungguh amat baik? Kalau kita seperti firman Tuhan ayat dalam buku Yakobus bab 1 ayat 22 sampai 24 tadi itu, yaitu kita tidak menjadi pelaku kepada firman Tuhan itu. Kita tidak mendengar dan kita melakukan firman Tuhan itu. Justru tantangannya ataupun cabarannya adalah apabila kalian merasakan diri kalian tidak layak, merasakan bahwa sesuatu yang tidak terjadi seperti mana yang Anda mau. Adakah Anda akan katakan di depan cermin, saya ini sungguh amat baik? Apa yang Anda dengar? Dan kalau Anda tak lakukan, firman Tuhan katakan, ayat 24, seperti mana dalam buku Yakobus bab 1 dikatakan bahwa baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Tuhan katakan sungguh amat baik, tapi kita hanya mendengar, kita tidak melakukan. Setiap hari kita katakan itu di dalam diri kita. Itu tujuannya firman Tuhan itu. Dan soalan yang kelima, mengapa firman Tuhan katakan kita sungguh amat baik? Soalan yang keempat tadi itu adalah siapakah kita mengikut firman Tuhan? Yaitu firman Tuhan mengatakan bahwa manusia yang diciptakan sungguh amat baik. Yang kelima, mengapa firman Tuhan katakan kita ini sungguh amat baik? Kalau kita baca di dalam buku Kejadian bab 1 ayat 27, firman Tuhan mengatakan bahwa dia menjadikan manusia Adam dan Hawa itu menurut gambar dan rupanya. Persoalannya sekarang, adakah Allah melihat perlakuan manusia itu? Ataupun dia melihat di sebaliknya, yaitu apabila Allah mencipta manusia itu, dia menciptakan dia segambar dengan dia, image yang sama. Yaitu apabila Allah melihat Anda dan saya, dia melihat bahwa Anda adalah anak-anaknya. Dia melihat Anda adalah ciptaannya. Dia melihat Anda adalah apa yang sudah dilakukan pada hari ke-6 itu, yaitu menciptakan manusia. Dan Allah tidak pernah menyesal untuk mencipta manusia. So dia tahu bahwa kelemahan manusia, Anda dan saya mempunyai banyak kelemahan, tapi Allah tetap mengatakan sungguh amat baik. Allah mengatakan bahwa Anda sungguh amat baik sebab dia yang mencipta manusia itu segambar dan serupa. Bukan orang tua Anda yang ciptakan Anda. Anda berada dalam dunia ini, Anda berada di dalam rumah Anda sekarang ini, berada di IPK sekarang ini, bukan disebabkan oleh adil manusia, tetapi Tuhan telah menentukan penciptaan Anda. Dan penciptaan Anda itu adalah penciptaan yang sungguh amat baik. Walaupun mungkin Anda katakan, saya bukan baik, saya bukan sebagai anak yang baik, saya bukan pelajar yang baik. Cikgu saya selalu katakan saya bukan pelajar yang baik. Tapi Tuhan katakan, Anda adalah anak yang sungguh amat baik. Oke, amin. Dan soalan yang keenam, apakah yang mencemarkan image sungguh amat baik itu? Apakah yang mencemarkannya? Apakah yang mencemarkan, apa yang telah mencemarkan frasa ataupun status sungguh amat baik itu? Kalau kita baca di dalam buku Keluaran bab 20 ayat yang keempat, salah satu daripada ke-10 hukum itu, mengapa Allah telah memberitahu kepada orang Israel, ayat keempat dikatakan begini. Saya baca dalam bahasa Inggris, dalam New Living Translation dikatakan, you must not make for yourself an idol of any kind or an image of anything in the heavens or on the earth or in the sea. Mengapa Allah telah memberikan satu hukum ini yang sangat penting?
jangan menciptakan, jangan membuat sesuatu image yang menyerupai Tuhan. Sama ada itu di atas, di udara, di atas, di tanah, dan juga di bawah permukaan air. Sebabnya itu akan meracuni, itu akan mengubah image Anda terhadap Tuhan. Itu akan mengubah image mereka terhadap siapa Tuhan itu. Yaitu apabila mereka menukar image Tuhan itu kepada ciptaan Tuhan itu, seperti daripada batu, daripada kayu, daripada binatang. Dia memuja binatang, dia memuja kayu, dia memuja batu dan sebagainya. Dia menjadikan ganti image Tuhan itu kepada benda-benda lain. Jadi sebab itulah Tuhan katakan that is dangerous, sebab ia akan menukar image mereka kepada Tuhan mereka. Menukar image Tuhan yang baik itu menjadi, contohnya kalau tiba-tiba dia menyembah batu, tiba-tiba hujan datang, dia katakan tengok Tuhan yang mendatangkan bencana ini kepada kita, Tuhan yang menghancurkan hidup kita, Tuhan yang menghancurkan tanaman kita. Apabila mereka memuja binatang, apabila binatang itu menghancurkan tanaman mereka, dikatakan tengok Tuhan telah menghantarkan binatang ini untuk menghancurkan kita, menyebabkan kita tidak cukup makanan. Tuhan adalah seperti itu, berdendam kepada kita. Sebab itulah Tuhan katakan, itu yang telah mencemarkan image, yaitu apabila dia menjadikan sesuatu di dalam kehidupannya, dan apabila hal itu terjadi, apabila hal buruk terjadi, disebabkan mereka ada image tertentu yang menggantikan Tuhan, sehingga itu mencemarkan image sungguh amat baik itu, yaitu dirinya sendiri yang amat baik itu. Oke? Jadi disebabkan itu dalam kehidupan kita juga sama. Apabila kita menggantikan image Tuhan itu, contohnya kerjaya kita menggantikan image Tuhan itu dengan uang ringgit kita menggantikan image Tuhan itu dengan harta benda kita. Dan akhirnya apabila itu terjadi, contohnya harta benda kita dirampas, pekerjaan kita hilang, kita katakan tengok Tuhan yang ambil semua ini, Tuhan yang menghancurkan semua ini. Jadi image kita terhadap Tuhan itu sudah rusak. Apalagi kita katakan diri kita sudah tidak baik, kita merasakan bahwa memang layaklah saya terima semua ini sebab saya tidak baik. Oke? Yang ketujuh, soalan yang ketujuh, Allah tidak pernah berubah, kita yang berubah. Mengapa itu terjadi? Allah tidak pernah berubah, kita yang berubah sebenarnya. Tapi mengapa itu terjadi? Mengapa kita berubah? Apa sebabnya kita berubah terhadap image itu? Image Tuhan dan image diri kita. Mengapa itu boleh terjadi? Firman Tuhan mengatakan bahwa Allah itu tidak pernah berubah. Kalau kita baca firman Tuhan di dalam Yakobus bab 1 ayat 17, firman Tuhan mengatakan begini, ayat 17b, dia katakan begini, padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Maksudnya, Allah, di dalam Allah itu tidak ada bayangan. Maksudnya, kalau manusia kita berdiri, kita ada bayangan, shadow, walaupun itu bukan kita. Tapi karena kita berada di situ, jadi shadow itu ada. Tapi Allah tidak mempunyai shadow itu. Tidak ada perubahan dan tidak ada bayangan. Pusing kiri kita ada bayangan, pusing kanan kita ada bayangan, pergi ke depan ada bayangan, pergi kiri ada bayangan. Bayangan itu akan sentiasa mengikut kita karena pertukaran hidup kita, kemana saja kita pergi. Tapi Allah tidak. Kalau baik terjadi, tidak ada bayangan dia. Walaupun jahat terjadi, tidak ada bayangan bagi dia. Walaupun kekayaan, tidak ada bayangan bagi dia. Walaupun miskin, tidak ada bayangan bagi dia. Mengapa? Sebab Allah itu tidak pernah berubah. Tuhan tidak katakan tiba-tiba kekayaan, dia kata, kayanya dia. Saya suka kepada dia ini, karena dia kaya. Apabila miskin,
Kita miskin, Tuhan katakan, dia miskin, saya tak suka kepada dia. Tuhan tidak pernah berubah. Kaya, miskin, sakit, tua, muda, Tuhan tidak pernah berubah. Sebab mengapa? Dia tetap mengasihi kamu, dia tetap menggunakan satu slogan kepada kamu setiap hari. Saudara Gideon, engkau adalah sungguh amat baik. Saudara Hadni, walaupun mungkin kalian katakan diri kita tidak layak, tapi Tuhan katakan, Hadni, engkau sungguh amat baik. Saudara Kenny, Tuhan katakan sungguh amat baik kamu. Saudara Peter, firman Tuhan katakan sungguh amat baik kepada kamu. Semuanya kita ini. Saudara Kevin, Tuhan katakan sungguh amat baik. Semuanya. Sebab Tuhan tidak pernah ada bayangan pertukaran. Dalam apa sekalipun hidup kita, Tuhan katakan tetap sungguh amat baik. Mengapa? Sebab Dia yang cipta kamu dan saya. Kamu dan saya ada image Tuhan dalam hidup kita. Oke, dan seterusnya adalah kita yang berubah daripada pengetahuan, pengalaman dan penderiaan kita. Kita diubahkan. Sebenarnya kita yang berubah disebabkan oleh pengetahuan kita tentang siapa Tuhan itu. Kita berubah karena pengalaman hidup kita. Mungkin sebelum itu pengalaman kalian berada dalam satu gereja di mana kalian selalu dihakimi, kalian ditolak. Kalian dibesarkan dalam satu keluarga di mana kalian melihat orang tua kalian selalu mempunyai pandangan yang negatif terhadap kalian. Jadi itu sebenarnya kita yang kena pengalaman seperti itu dan juga penderiaan. Maksudnya pengalaman kalian dengan deria mata, penglihatan, dengan pengalaman-pengalaman daripada deria Anda menyebabkan itu telah membentuk image Anda terhadap Tuhan dan juga terhadap diri Anda. Okay? Disebabkan itu, contohnya salah satu daripadanya, apabila seperti mana di dalam buku Galatia bab 3 ayat 11 sampai 13, Galatia bab 3 ayat 11 sampai 13, firman Tuhan mengatakan bahwa contohnya ini dikatakan, dan bahwa tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat. Adalah jelas, karena orang yang benar akan hidup oleh iman. Tetapi dasar hukum Taurat bukanlah iman, melainkan siapa yang melakukannya akan hidup karenanya. Kristus telah menebus kita dari hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Maksudnya, di sini firman Tuhan sangat jelas dikatakan bahwa orang yang benar akan hidup oleh iman. Apakah iman itu? Iman itu adalah mempercayai walaupun Anda tidak melihat. Adakah Anda melihat bahwa Tuhan itu, orang katakan, firman Tuhan katakan Allah itu baik. Allah itu mengampuni, Allah itu mengasihi. Allah itu mengampuni bukan saja dosa kamu yang dulu, tapi Tuhan mengampuni dosa kamu sepanjang hidup kamu. Mengapa? Yesus yang telah mengampuni kamu. Bukan perbuatan, bukan percakapan kamu, bukan penyenaraian, kamu senaraikan dosa kamu dan kamu mohon ampun. Bukan. Tetapi disebabkan oleh Tuhan yang mengampuni kamu. Itu kita percaya, itu dikatakan kita orang yang benar. Kita dikatakan benar sebab kita percaya apa yang Tuhan sudah lakukan bagi kita. Oke? Bukan disebabkan oleh apa yang kita lakukan. Kita lakukan ini, maka Tuhan akan mengampuni kita. Kita melakukan itu, Tuhan akan menjadikan seperti itu. Bukan. Itu adalah dasar daripada hukum Taurat. Oke? Sebab itulah daripada hukum Taurat itulah menyebabkan kita akan sentiasa berubah. Berubah di dalam kehidupan kita, berubah dari segi pandangan kita terhadap Tuhan. Hari ini sekejap kata Tuhan itu baik, tapi esok kata Tuhan itu tidak baik. Tuhan mengasihi, Tuhan tidak mengasihi. Tuhan itu seperti tidak mendengar saya dan sebagainya. Bahkan firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhan tidak ada satu pun bayangan dalam hidupnya. Karena pertukaran ada ataupun perubahan dalam kehidupan kita.
Tuhan tidak bertukar terhadap pandangannya terhadap kita, walaupun ada pertukaran season dalam hidup kita. Walaupun season dalam hidup kamu sekarang, apakah season? Apakah musim dalam hidup kamu sekarang? Sekarang ini musim kita, musim pandemik. Ada yang kehilangan pekerjaan. Ada yang kena sakit penyakit, ahli keluarga yang kehilangan nyawa dan sebagainya. Tuhan tidak pernah berubah dalam apa jua situasi hidupmu. Oke? Justru sebagai penutup pada malam ini, pada pagi ini, firman Tuhan mengatakan bahwa kita adalah anak Tuhan. Sebabnya Dia adalah Bapa kita. Tahukah Anda bahwa anak kita ataupun kita memperoleh kualiti daripada Bapa kita, yaitu sumber kita. Sebab itulah apabila firman Tuhan mengatakan bahwa kita ini adalah anak-anak Tuhan, anak-anak Allah, secara otomatis bahwa sumber kita, keberadaan kamu dan saya dalam dunia ini, bukan idea orang tua kamu. Walaupun mereka itu menjadi saluran kepada kehendak Tuhan itu, menjadi saluran kepada kamu dan saya dilahirkan dalam dunia ini. Idea kamu dan saya, kelahiran kamu dalam dunia ini bukan atas rencana ibu bapak kamu, tetapi disebabkan oleh rencana Tuhan dan salurannya adalah orang tua kamu. Dan sebab itulah apabila seorang bayi itu dilahirkan, dia selalunya dianakkan ataupun dia katakan, Ali anak Akau contohnya, ataupun Jenny anak John. Maksudnya anak itu akan dianakkan kepada bapaknya, bukan kepada ibunya. Walaupun ibu yang melahirkan anak itu, tapi sebenarnya dianakkan kepada dia ini adalah bapaknya, bukan ibu, tetapi adalah bapak yang yaitu lelaki. Okay. Mengapa demikian? Sebab benih daripada laki-laki itu diperhitungkan sebagai satu sumber keberhasilan anak itu. Dan perempuan adalah sebagai satu incubator kepada anak itu saja. Okay? Dan disebabkan itulah perempuan itu yang mempunyai fetus itu disebut sebagai female. Jadi semua yang ada fetus adalah female, disebut sebagai female. Dan disebabkan itu perempuan yang ada womb disebut sebagai woman. Sebab ia adalah sebagai satu tempat untuk menampung kelahiran seorang anak itu. Tapi akhirnya anak itu nanti akan bukan dianakkan kepada ibu itu, tetapi kepada bapa. Itu dapat kita tahu sebenarnya kebenaran itu adalah kebenaran daripada firman Tuhan, yaitu Bapa kita, yaitu Bapa Sorgawi kita adalah sumber kehadiran kita dalam dunia ini. Maksudnya identiti kita daripada surga itu. Maksudnya kalau orang mau tahu siapakah kamu, anak siapakah kamu, orang akan membuat satu DNA test terhadap kamu. Begitu juga kita mempunyai DNA surgawi. Kehadiran kita dalam dunia ini adalah atas idea Tuhan. Firman Tuhan katakan kita, walaupun kita ada di dalam dunia ini, tapi kita bukan datang daripada dunia ini. Kita datang daripada tempat yang lebih tinggi daripada surga, yaitu idea kehadiran kita adalah idea Tuhan. Amen. Dan apabila anak itu lahir, ia akan menjadi seolah-olah kepunyaan bapa itu. Maksudnya, kemenjadian kita begitu unik. Dan kemenjadian kita adalah idea Tuhan. Dan kemenjadian kita adalah kemenjadian yang akhirnya Allah katakan kepada kamu dan saya,
Dia katakan, kamu ada di dalam dunia ini. Dan walaupun apa yang terjadi, saya tidak mempunyai apa-apa bayangan untuk saya mengubah ide saya terhadap kamu. Walaupun apa yang terjadi dalam hidup kamu, apa yang terjadi dalam hidup kamu sekarang ini, pendapat saya terhadap kamu, ide saya terhadap kamu, kepercayaan saya terhadap kamu tidak akan berubah. Tidak berubah. Tidak ada bayang-bayang di dalam ide saya terhadap kamu. Kepercayaan saya, ide saya terhadap kamu adalah tetap sama, yaitu Anda adalah sangat amat baik. Itu ide Tuhan kepada Anda. Semoga kalian diberkati, semoga Anda diberkati pada pagi ini dengan firman Tuhan ini. Bagi kalian yang mungkin mendengar yang bukan daripada IPK, saya berdoa agar kalian juga diberkati dan dijamah dengan kuasa Tuhan di dalam kehidupan kalian. Apa yang kalian akan lakukan pasti akan berhasil dalam hidup Anda. Mari kita berdoa agar kiranya kalian diberkati dengan segala kuasa dan kemurahan Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur pada pagi ini karena kemurahan kasih-Mu dalam hidup kami. Firman Tuhan pada pagi ini akan menjamah kekuatan kepada kami, menjadikan kami semakin hari semakin melihat kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Dan kami mempercayai bahwa kami ini adalah sangat amat baik. Walaupun mungkin prestasi hidup kami tidak seperti mana yang kami harapkan, tapi pandangan Tuhan terhadap kami tidak pernah berubah. Mungkin pandangan orang tua kami, mungkin pandangan orang adik-beradik kami, mungkin pandangan kawan-kawan kami terhadap kami ada cacat celahnya, tapi pandangan Engkau terhadap kami tetap sama, yaitu sangat amat baik. Dan pada pagi ini, biarlah kami memegang terhadap janji ini, bahwa Engkau tidak pernah berubah, bahwa Engkau tidak pernah mempunyai pandangan yang serong terhadap kami, tidak kira apa yang sedang kami alami. Dan pada pagi ini saya berdoa agar ada kesembuhan di dalam setiap jiwa, setiap hati pada pagi ini. Ada kesembuhan dalam hati yang terluka. Ada kesembuhan di dalam jiwa-jiwa yang merasa tertolak. Ada kesembuhan di dalam jiwa-jiwa yang merasa dirinya ada kekurangan dan tidak seperti orang lain. Ada kesembuhan agar kiranya bagi mereka yang sedang mencari pekerjaan, mendapat pekerjaan yang luar biasa. Bagi mereka yang sedang ketakutan, pada pagi ini akan merasakan keberanian yang luar biasa. Agar pada pagi ini mereka yang sakit pasti disembuhkan daripada ujung rambut sampai ke ujung kaki mereka. Mereka disegarkan dengan kekuatan daripada Tuhan, sebab mereka tahu dan percaya bahwa Tuhan mempunyai pandangan yang sangat luar biasa terhadap dirinya, yaitu Anda dan saya adalah sangat amat baik. Terpuji nama-Mu Tuhan. Saya bersyukur dan berterima kasih karena kemurahan kasih-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jumpa lagi pada minggu-minggu yang akan datang. Sekiranya Tuhan akan memberkati minggu-minggu kalian, hari-hari kalian, dan saya percaya bahwa Anda diberkati, kehidupan pribadi Anda diberkati, apa saja yang kalian lakukan pasti akan berhasil. Amin. Tuhan berkati. Terima kasih Pastor Harry untuk firman Tuhan yang sungguh memberkati, dan kita percaya dan kita mengaminkan setiap firman yang sudah disampaikan oleh Pastor Harry sebentar tadi. Ya, Allah memang sangat baik di dalam hidup kita. Amin. Alright, jadi sekian saja kebaktian kita untuk minggu ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada semua yang sudah melayani dari awal hingga akhir, dan juga kepada semua yang sudah mempersiapkan material dan juga editing video-video, mempersiapkan kesaksian ya, untuk kita sama-sama melihat pada minggu ini. Dan jangan lupa untuk minggu hadapan ya, minggu hadapan adalah suatu minggu yang spesial karena kita akan merayakan Hari Ibu ya. Haleluya. Jadi kita ingin memberkati semua ibu-ibu di gereja kita. Jadi saya minta memandangkan kita masih lagi ada kekangan untuk merayakan ibu-ibu di gereja. Jadi saya minta untuk minggu ini, sepanjang minggu ini ya, untuk para suami dan juga anak-anak ya,
pikirkan sesuatu yang istimewa untuk ibu-ibu atau istri kalian ya. Dan apabila Anda melakukan surprise, surprise itu boleh berbentuk ya kamu masak untuk ibu ya, kamu belikan sesuatu untuk istri ya. Dan apabila Anda surprise ya, melakukan surprise itu mungkin boleh ambil video atau ambil gambar dan boleh hantar kepada saya dan juga Ellen ya. Kami akan persiapkan video ya untuk mengumpulkan semua video-video atau gambar yang sudah diambil oleh Anda semua untuk kita tunjukkan ya minggu hadapan untuk kita menghargai ibu-ibu dan juga para istri di gereja IPK ya. Jadi kalau boleh saya minta kalau kalian sudah mengambil video atau gambar-gambar itu boleh hantar kepada saya selewat-lewatnya hari Jumaat ya, minggu hadapan ya, selewat-lewatnya hari Jumaat minggu hadapan atau hari Jumaat 7 Mei ya, paling lewat. Jadi kita akan compile dan kita akan surprise ibu-ibu kita, istri-istri kita pada minggu hadapan. Alright, boleh ya IPK? Ya, saya yakin semua orang excited untuk memberkati istri dan juga ibu-ibu di IPK. Amin. Haleluya. Alright, kita sudah sampai di akhir kebaktian kita. Terima kasih sekali lagi untuk semua yang sudah mengikuti. Mari saya pimpin kita dalam doa dan kita percaya Tuhan memberkati minggu kita ini dengan berkat-berkat yang berkelimpahan dan luar biasa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini kami menikmati kasih Tuhan melalui ibadah online kami ini Tuhan. Kami menyembah-Mu, kami meninggikan nama-Mu Tuhan. Kami mendengarkan firman-Mu yang sungguh Tuhan mendorong kami dan kami melihat kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Dan Bapa, untuk sepanjang minggu hadapan kami serahkan Tuhan hidup kami, pekerjaan kami, pelajaran kami Tuhan, agar Tuhan Engkau Tuhan melakukan perkara-perkara yang baik dalam hidup kami Tuhan. Kami percayakan janji-Mu, kami percayakan berkat pelindungan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, dan kami saat ini kami serahkan Tuhan sepanjang minggu akan datang ke dalam tangan-Mu. Biar penyertaan-Mu Tuhan, penyertaan Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus senantiasa menyertai semua, dan biarlah Tuhan Kau terus melindungi kami. Kami angkatkan doa kami ini, ucapan syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Oke, sekian saja. Kita akan jumpa lagi di minggu hadapan. God bless you. Bye semua.